Oke, inilah potret eh, pemikiran-pemikiran orang dari Amerika. Sejak kecil mereka sudah berpikir bahwa Yesus datang ke dunia untuk menebus mereka. Kita tidak bisa menebus diri kita sendiri. Kita tidak bisa apa namanya? eh, Apa dia tadi bilang? Ya, menebus kita punya dosa sendiri. Jadi orang Amerika berpikir bahwa untuk bisa masuk surga, just to believe, untuk percaya. Nah, ini sebenarnya orang ini pertanyaannya apa, jawabnya kemana ya, istilahnya gitu. Tapi saya jawab yang kemananya dulu, baru saya jawab orang ini. Kira-kira gitu Lucy ya. Iya, iya. Jadi inilah pemikiran-pemikir Amerika. Dan kamu pernah kirim saya video di mana dari kecil, dari mereka TK, mereka sudah diajarkan bagaimana kita nggak bisa menebus dosa kita sendiri, Menyelamatkan. Iya. menyelamatkan kita sendiri, nggak bisa. Itu pemikir-pemikir Amerika. Sehingga pemikir-pemikir Amerika ini selalu punya pikiran kita bisa diselamatkan dengan jalan percaya kepada Kristus. Saya Ya. Dan ini sangat-sangat heavy, apa heavy ya? Sangat, berat. bukan pernah, banyak sekali, heavy bisa dikatakan banyak. Banyak sekali influence-nya. Hmm. Pengaruhnya kepada dunia Indonesia terutama, mengambil pemikiran-pemikiran ini. Dicontoh dan dibuktikan dengan banyaknya buku-buku Amerika yang beredar di Indonesia. Lalu banyaknya sekali kita undang pendeta-pendeta Amerika untuk berkhotbah. Khotbahnya sama semua. Pemikirannya sama semua. Ya, kalau nanti saya udah mendingan kita sikat aja biarin. Kalau memang YouTube bilang nggak bisa ya nanti saya potong videonya. Jadi kita mesti mengerti pemikiran orang Amerika itu bahwa manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri. Hanya Yesus yang bisa menebus dosa kita. Padahal Ya, Yesus datang sama itu. dengan pelajaran. Sorry, sorry, Kak Edik. Ya, 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 nggak Sama apa-apa. dengan pelajarannya itu kan, pelajarannya yang materi untuk anak-anak itu loh. Itu Iya, kan sama persis, bro. iya, iya, maka saya bilang ini disadur dari pemikir-pemikir Amerika. Pertanyaan pemikir-pemikir Amerika ini ngambil dari mana? By grace you are Martin saved. Luther. By grace you are saved. Siapa punya urusan itu? Kan oleh iman kamu diselamatkan. Siapa punya ajaran tuh? Martin Luther. Sangat heavy, sangat banyak sekali pengaruhnya Martin Luther di Besar, dunia besar. kekristenan. Martin Luther dan John Calvin. Jadi pemikiran-pemikiran Amerika itu, you boleh berbuat sembarangan, yang penting kamu percaya Yesus. Dan setelah percaya Yesus, kamu bisa diselamatkan. Mereka tidak pernah mau sentuh sedikit pun, do like Christ. Lakukan apa yang Kristus lakukan. Nggak pernah mereka mau sentuh. Nggak heran Amerika itu kehidupannya itu nggak cuman kehidupan Kristennya cuman agamawi, tapi perbuatan mereka nggak berubah. Mereka bertobat, oh iya Yesus, terima Yesus. Hidupnya apa? Sembarangan tetap. Hyper grace itu nanti ya. Ya. Jadi seorang pendeta pun bisa cerai, kawin lagi, nggak apa-apa. Yang penting percaya Yesus. Hmm. Nanti kita bahas deh. Ini kalau ini kita mesti lihat videonya lalu kita bahas. Oke, pertama dia tanya, ya kita bahas aja langsung ya. Ini kan direkam. Kita ulang dari mulai ya. Fell from heaven, and a third of the angels fell with him. Why did God not
Jika setan dan sepertiga dari malaikat jatuh ke bumi, kenapa Tuhan tidak mengurungnya begitu saja saat itu juga? Maksudnya, terus ya. Just lock him up right then. Why is he waiting? Why? Kenapa Tuhan harus nunggu? Kenapa ia semakin berkuasa atas dunia ini? Setan ini makin berkuasa. Kenapa Tuhan nggak hapus aja gitu kira-kira? Betul nggak? Iya. Ya. Does he get dominion over this world? Lalu dijawabnya, We could just as easily ask, why doesn't he lock us all up? dia bilang, kenapa Tuhan nggak ngurung kita semua? Kenapa harus malaikat? Betul? Iya. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan mengenai malaikat-malaikat ini. Jangan kata saya, jangan kata pendeta itu, tapi apa kata firman Tuhan? Ya. Yudas dikatakan bahwa Tuhan menahan. Apa nih menahan? Malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, mereka meninggalkan surga. Dengan apa? Belenggu abadi. Apa itu belenggu abadi? Apa ya? Kutuk gitu. Sudah terkutuk. Belenggu abadi, mereka tertahan bukan? Mereka ada hukuman. Iya, Mereka sudah sudah ada hukuman. dalam kutuk hukuman ya. Ya. Sudah di dalam hukuman Allah. Di dalam apa? Dunia kekelaman Ya. sampai penghakiman pada Dunia hari kekelaman besar. di mana? Neraka. Kalau dibilang di dalam neraka sampai penghakiman, berarti belum di dunia penghakiman kan? Oh Di iya, dunia ini. di Ya. dunia ini. Ya. Jadi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa malaikat yang jatuh itu sudah ada hukumannya. Maka disebut belenggu abadi, sudah ada. Nah, belenggu abadi ini apa dikategorikan sebagai rantai atau penjara. Betul? Kita lihat. Wahyu. Wahyu 20. Ya. Ia menangkap si naga, si ular tua itu iblis, dan ia mengikatnya 1.000 tahun, melemparnya ke dalam jurang maut, menutup jurang maut itu, memateraikan segala macam ini. Ya. Melempar ke dalam jurang maut, menutup jurang maut. Nah ini kan kita bicara. Lalu malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap si naga. Ya. Ini ini bicara tentang 1 Petrus. Ingat nggak yang Tuhan turun, Tuhan pergi ke dunia orang mati katanya, padahal kepada roh-roh yang di penjara. Roh-roh yang di penjara. Nah, ini referensinya roh-roh yang di penjara ya. Nih, ini dirantai. Nih, suatu rantai, artinya dirantai, dibelenggu. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan nggak hapus aja, nggak stop aja, biar dilempar ke dunia ini, dilempar semua. Kenapa? Kita waktu dilempar ke bumi ini ada hukuman nggak? Setan dilempar ada hukuman. Tersebut dikatakan belenggu apa?
Belenggu abadi. Abadi ini artinya selama-lamanya bukan? Tapi itu benar-benar dirantai atau hanya Enggak, kiasan? kiasan, Atau kiasan, gimana? kiasan. Oh iya, iya. Belenggu abadi itu kiasan. Jadi dia ada hukuman abadi. Hukuman abadi. Setan itu ada hukuman abadi. Dosa abadi. Kita dosanya abadi nggak? Enggak, Abadi kalau syaratnya ada. Setan yang namanya dosa abadi nggak ada kalaunya. Dia abadi. Kenapa, Cek? Mesti ingat itu. Setan dosanya abadi, hukumannya abadi. Sampai hari penghakiman yang besar itu artinya masuk dia langsung. Dia abadi. Kenapa dia abadi? ya karena dia sudah berdosa sejak di kekekalan. Betul. Kenapa? Karena setan nggak bisa mati. Hmm. Kita manusia, dosanya bisa abadi kalau ada syarat. Kita bikin dia abadi. Caranya gimana? Kita berbuat dosa di dunia ini, tanpa ada pertobatan, lalu mati, masuk nggak ke dalam dunia kekal? Iyalah, Kekal nggak dosanya? kal. Kekal. Jadi dari lahir, kalau dia berbuat dosa terus, mati, masuk ke dalam dunia kekal, artinya dosanya kekal. Karena kita bikin. Tapi kita bisa stop nggak dosa kekalnya? Bisa kalau bertobat, tidak Kalau berbuat dosa bertobat, lagi, kalau kita stop, jangan berbuat dosa lagi. dosa lagi. Kita stop, kita nggak lakukan lagi. Pada saat kita mati dalam Dusan. kekudusan. Pada masuk, pada masuk, pada masuk kita mati nih dalam kekudusan, lalu kita pindah alam. Alam apa? Alam kekal. Waktu kita masuk ke dalam alam kekal, kita masuk dalam alam apa? Kekudusan kekal, bukan? Hmm. Dan ini yang dicatat. Yohanes yang sering kita baca, Yohanes 5. Mana tuh? Cepat amat. Dikatakan 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Bapa yang mengutus aku, ia punya hidup yang kekal. Ya. Dan tidak turut dihukum. Kenapa? Karena dia sudah masuk dalam kehidupan yang kekal. Dimensi kekal. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Lihat kalimatnya. Pindah. Betul? Iya, Nih, jelas nggak bahasanya nih? jelas. Jelas, nggak perlu saya bahas. Jadi, kita mesti tahu dulu. Bedanya kita dengan setan. Bukan Tuhan tidak mengurung. Tuhan, kenapa kita manusia dan setan dibuang ke bumi? Kenapa? Ayo, Karena ada waktu. itu buat kita. Buat kita ada waktu. Hmm. Setan ada waktunya nggak? Enggak. Nggak ada. Dia kekal. Pertanyaannya, kenapa kita dan setan dibuang ke bumi? Kenapa? Hmm. Jawabannya sederhana. Karena di sorga tidak boleh ada dosa. Yang dibuang ke bumi orang-orang berdosa. Makhluk-makhluk dosa. Hmm. Nih, bumi ini tempat makhluk Hmm. berdosa. Satu yang kekal, satu yang tidak kekal. Tuhan turun ke tempat yang berdosa ini untuk menyelamatkan yang kekal atau yang tidak kekal. Menyelamatkan yang kekalnya ke surga, yang Yang mau tidak kekal ke kekal di surga. bumi ini. Di bumi ini cuma ada dua makhluk. Satu yang kekal, satu yang tidak kekal.
Yang tidak kekal kita, yang kekal setan. Tuhan datang menyelamatkan yang tidak kekal. Kita manusia. Menyelamatkan bukan berarti dia tolong-tolong kita, ngasih tahu cara selamat. Kamu ini dikasih waktu untuk mati alias nggak kekal. Nggak ada manusia yang kekal, nggak ada. Tapi setelah pada masuk kematian, kita akan pindah ke dalam kekekalan. Tapi sekarang di muka bumi ini, kita tidak kekal. Disitulah Tuhan datang ngasih tahu, kamu ini ada waktu tidak kekal, gunakan waktumu. Berubahlah. Jangan modal percaya doang, tapi lakukan apa yang Kristus suruh lakukan. Jadi, di bumi ini, kenapa manusia dan setan dibuang ke bumi? Karena bumi ini tempat orang berdosa. Sebelum bumi ini dibikin atau dibuat kampungan orang-orang berdosa, diapain dulu sama Tuhan? Sebelum bumi ini, gimana tadi? Sebelum bumi ini dijadikan tempat penampungan orang-orang berdosa dan setan yang berdosa, malaikat berdosa, bumi ini diapain sama Tuhan? Bumi ini tadinya Dikutuk. diciptakan. Dikutuk. Kejadian 1, Oh, kejadian 3. waktu manusia jatuh dalam dosa. Yes. Jadi bumi dikutuk. Kalau bumi nggak dikutuk, pertama kali diciptakan sama Tuhan, kudus nggak? Iya, Kudus, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, kudus, baik, sungguh amat baik. sungguh amat baik. Maka dari itu, bumi pada saat Adam jatuh ke dalam dosa, dia tidak dikutuk, yang dikutuk tanah. Bumi, Hmm. ya bahasa aslinya bumi, Adama. Supaya apa? Supaya dia bisa dibuang ke sini, bukan dikurung atau disasain, dibuang, wah, masuk neraka semua. Enggak. Lalu setan, kenapa nggak dibuang aja? Kan jawabnya kenapa setan nggak dibuang aja atau di apa namanya? Langsung dibinasakan Ya gitu, binasakan. dihancurkan. Bagaimana karya Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan bisa manusia rasakan di muka bumi ini kalau setan nggak ada? Memang setan tidak ada, manusia nggak bisa jahat. Bukan masalah jahat. Kalau setan si pencoba nggak pernah ada. Perlu Tuhan? Ya nggak tahu ya. Adam bakal jatuh dalam dosa nggak ya kalau nggak dicoba iblis. Nggak ada Oleh karena iblis. itu, setan dan manusia ditaruh di tempat yang sama, tempat terkutuk, di mana manusia belajar bagaimana caranya menghadapi si pencoba. Kan dari mulai ada pencobaan. Adam dan Hawa dicobai kan. Nah sekarang ditaruh di tempat yang sama, bagaimana kamu bisa menghadapi pencobaan ini? Berbahagialah bertahan dalam pencobaan itu ya. Yes. Maka dari itu, bagaimana mungkin kalau setannya nggak ada, hidup kita enak-enak aja, aman-aman aja. Bukan nggak bisa berbuat jahat, bisa aja dia berbuat jahat. Tapi masalah dia berbuat jahat atau tidak berbuat jahat, pertanyaannya, manusia bisa nggak merasakan kasihnya Tuhan? Ada problema, misalnya ada problema, problemanya bisa lewat. Kan Tuhan yang ngajak, Tuhan yang kerjain. Kalau Tuhan nggak ada, problema apa? Sakit apa? Nggak ada. Lahir, hidupnya ibu enak, mati. Pertanyaannya, mati dalam apa? Kekudusan. Kalau setan nggak ada, Tuhan nggak ada, kalau setan nggak ada ininya, Tuhan yang nggak bisa dirasakan kasihnya, manusia sembarangan hidupnya, betul? Hmm. Bukan manusia, makanya saya bilang, kalau setan nggak ada, manusia bisa nggak berbuat dosa?
Ya ada kemungkinan bisa ya, Loh, ada tapi kemungkinan. nggak tahu juga. Kan Yakobus 1 kasih tahu Bisa kita. nggak ya? Tiap-tiap orang dicobai oleh Nah itu keinginannya sendiri. keinginan sendiri tanpa setan kan? Mm-mm. Artinya tanpa setan pun manusia bisa jatuh dalam dosa. Nah sekarang kalau setan nggak ada, dia berbuat dosa. Lalu kalau setan nggak, tuh gini loh. Tuhan di dunia ini, ya, Roh Kudus kerjaannya di dunia ini untuk memproteksi kita dari si setan. Tapi masalah hidup benar, nggak benar, itu masalahnya kita, urusan kita. Nah, kita bisa lakukan pun tidak mau berbuat dosa lagi. Itu jangan gagah-gagahnya kita. Tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ngerti nggak maksudnya di sini? Kesannya sepertinya Tuhan yang bikin kita mm, tidak berbuat dosa. Padahal yang melakukannya, yang mau melakukannya, ya kita. Kenapa kita mau lakukan? Karena kita sadar. Sadar apa? Bahwa Tuhan memberitahu kita jangan. Tuhan ngasih tahu kita jangan, supaya kamu jangan masuk ke dalam neraka. Lalu, masalah lakukan dan tidak lakukan di tangan siapa? Di tangan Tuhan atau di tangan kita? Dengan kita lah. Di tangan kita sendiri. Pada saat kita mau lakukan, bertahan, berpegang, kita bisa bertahan, bisa berpegang, karena punya Ya, Roh Kudus Tuhan. pengharapan. Hmm. Pengharapan dari mana? Dari roh. Roh itu yang memberi kita semangat, kekuatan, berharap. Sampai mati pun saya akan berpegang, tidak mau berbuat dosa lagi. Dengan kata lain, walaupun saya yang lakukan, saya yang berbuat, secara tidak langsung, secara langsung kita yang buat, tapi secara tidak langsung, Tuhan yang membuat kita bisa lakukan. Karena pengharapan itu. Betul? Ngerti nggak maksudnya? Bingung nggak? Ya. Enggak. Jadi tetap karena kasih karunia, karena kemurahan, Karena ada kemudian. pengharapan. Ya. Ya, Tapi jadi bukan kita berarti, ngerti kebenarannya. ya. Tapi bukan berarti Tuhan yang lakukan, bukan. Ya, Kita lakukan. Kita yang lakukan, kita yang ngerti. kita bisa lakukan oleh karena kita tahu, kita mengerti ada hukuman. Contoh, pernah dengar perlombaan pegang mobil yang paling lama, dia yang dapat mobilnya? Oh, pernah, ya. Pernah lihat, ya. Pertanyaannya, capek nggak? Capek. Susah nggak? Lama sekali. Susah nggak? Susah. Susah. Pertanyaannya, ada orang yang menang nggak? Ada. Ada, dia pegangin terus itu mobil. Dia bisa bertahan berjam-jam, pegangin itu mobil, gara-gara dia mau pegang atau gara-gara dia tahu kalau saya pegang ini, saya pasti dapat. Dia mau pegang terus. Karena dia tahu kalau dia pegang terus dapat. Dapat. Ada harapannya nggak? Iya. Harapan itu yang membuat dia kuat. Saya harus bisa, saya harus bisa, saya pegang terus. Pertanyaannya, kekuatan itu datang dari diri dia sendiri atau gara-gara ada mobilnya? Dua-duanya. Kalau nggak ada mobil, ngapain megang-megang mobil, betul? Secara Iya. tidak langsung, mobil itu memberi kekuatan kepada dia, betul? Iya. Pengharapan, dia pegangin. Jadi mobil itu memberi dia kekuatan. Coba pegang mobil nggak dapat hadiah, siapa yang mau pegang, betul? Iya. Tapi mobil ini mobil impian saya dari kecil. Tahu-tahu disuruh pegang, kamu bisa. Saya susah hidupnya, saya mimpi mau punya mobil yang ini. Tiba-tiba dikasih orang gratis, modalnya tuh pegangin. Dia akan pegang. Apapun resikonya. Karena dia mau ambil. Apapun resikonya. Betul?
Secara tidak langsung, mobil itu yang memberi kekuatan kepada dia untuk bisa bertahan. Pengharapannya dia yang begitu besar, yang bisa membuat dia bertahan. Secara nggak langsung. Tapi secara langsung, saya yang lakukan. Saya mau pegang, saya yang lakukan. Jelas kira-kira? Jelas. Jelas ya? Begitu pula dengan sistemnya Tuhan. Tuhan memberitahu kita jalan ke surga. Jangan sampai ke neraka. Dan kita tahu kita punya pengharapan masuk surga. Apapun jenis masalahnya, apapun jenis pencobaannya, kita bertahan. Karena kita tahu, saya mau ke surga. Jelas? Ya. Jadi, setan, kenapa nggak dikurung? Kenapa nih? Kenapa nggak dibuang aja? Kalau setan dibuang, manusia tidak punya pengharapan sama sekali. Itu jawabannya. Dia berbuat dosa sama maunya dia. Nggak ada si pencoba. Ya. Kok nggak nyambung ya itu tadi ya, hamba Ya, Tuhannya maka saya bilang. menjelaskan. Iya, maka saya bilang. Pemikiran Amerika begitu. Ya. Karena manusia, kenapa manusia tidak dikekang aja? Atau dibuang aja? Ini bukan jalan, bukan. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Setan dia nggak mau selamatin, karena setan itu sifatnya kekal. Kenapa? Dia berbuat dosa dari dirinya sendiri. Sedangkan manusia berbuat dosa bukan dari dirinya sendiri karena dicobai. Memang dia yang lakukan. Manusia yang lakukan. Gitu loh. Jadi manusia punya kesempatan untuk diselamatkan. Caranya gimana untuk bisa diselamatkan? Dia harus ditaruh di tempat di mana tidak ada kekekalan. Kalau manusia tidak ada tempat untuk kekekalan, dia taruhnya di mana? Di neraka yang kekal. Betul? Ya. Kalau Tuhan tidak mengutuk bumi, di mana manusia ditaruh sama Tuhan? Di neraka langsung. Tapi Tuhan mau menyelamatkan manusia, dia kutuk dulu bumi. Tanah yang nggak ada nyawanya sama sekali, tanahnya yang dikutuk. Ini bumi yang kita injak nih, bumi yang terkutuk. Justru karena bumi yang terkutuk inilah di mana tempatnya kita untuk bertobat. Tempatnya kita ada waktu untuk bertobat. Jelas ya? Iya, ya, jelas. Yang lain jelas nggak? Ibu Yarni segala macam jelas ya? Semuanya? Jelas. Jelas ya? Sekarang kita lanjut. Walaupun nggak masuk, walaupun nggak nyambung, ya lanjut aja dia ngomong apa. Right now. In fact, let me ask you guys a question. If God were to stop evil at midnight tonight, would you still be alive at 12:01? Jika Tuhan menyetop si setan, mungkin nggak kita masih hidup? Ya mungkin. Hmm? Ya kan kita hidup tidak dipengaruhi oleh setan kan. Pertanyaan ini cukup cukup apa namanya menjebak karena ada dua posisinya. Posisinya Tuhan menyetop setan pada saat kejatuhan atau menyetop setan hari ini. Kalau dibilang tadi kan saat ini, Ya, kita bisa hidup nggak? bisa. Hidupnya gimana? Kekal atau enggak? Ya itu tadi. Kalau memilih Tuhan, Maka dari itu, maka saya bilang posisinya harus tahu. Kalau dibilang stop, ada nggak waktunya Tuhan menstop setan? ada Kapan? waktu penghakiman dilempar ke, Kedatangannya kedua kali bukan? ya, kedatangan 2 kali. Kalau kita punya hikmat model begini, kalau ditanya sama pendeta ini, kalau Tuhan menstop setan malam ini saat ini sekarang, bisa nggak kita melewati 12:01 besok gitu loh? Saya akan jawab bisa.
Bahkan udah nggak berlaku lagi 1201 karena Tuhan sudah datang kedua kali menstop setan, tinggal pilih kita masuknya kemana. Ikut setan ke neraka atau ikut Tuhan selama-lamanya. Kok jadi penentunya malah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, penentunya karena utamanya mau menghentikan setan ya? Bukan. Pertanyaan Baik, ini, seperti itu. dia nggak jelasin posisinya di mana. Hmm. Gitu loh. Dia cuma bilang kalau setan di stop, apakah kita masih bisa hidup? Ya bisa aja. Setan setan menguasai hidup kita, betul. Dia menguasai maut. Bener. Tapi kalau setan di stop, mautnya hilang nggak? Enggak. Hilang dong. Hah? Kan manusia sendiri yang jatuh dalam dosa, kemudian Enggak kok. Kan ditanya ada kalau yang setan di stop katanya. Kalau setan di Hmm. stop, mautnya hilang nggak? Kan pemilik pemilik maut siapa? Setan. Setan. Ada di buku apa? Wah, Buku dosa apa? adalah maut atau apa? Buku Ibrani. Nih, saya lihat. Penguasa dunia adalah setan iblis. Itu dunia maut, penguasa maut, pemilik Iblis. kematian, pemilik kematian I- iblis. Iblis. Betul? Berapa? Iya. 4 atau Ibrani 2 kali. Nah, baca. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu siapa? Iblis yang Iblis berkuasa atas maut. yang punya dia, bukan? Hmm. Jadi kalau iblisnya dibuang, mautnya hilang nggak? Tapi yang nyiptakan Tuhan kan, neraka, maut itu. Loh, Tuhan Tuhan tidak ciptakan menciptakan neraka untuk Tuhan iblis. tidak menciptakan maut. Tuhan ciptakan neraka untuk hukuman iblis gitu kan. Hukuman iblis betul. Nggak, sekarang kita tanya, kalau iblis dibuang atau di stop, mautnya hilang nggak? Penguasanya hilang, ya mautnya Hilang. hilang dong. Nah, Iya. kalau seperti itu manusianya yang berdosa nanti nggak masuk ke Loh, makanya neraka. kan pertanyaannya, kita mesti ngerti pertanyaannya dulu. Kalau stop setan di stop, kita masih bisa lewat nggak 1201? Udah pasti lewat. Kenapa? Kita masuk ke kekekalan, nggak ada mati. Berarti nggak ada yang semuanya ke surga kalau gitu. Tergantung, Setelah maut tergantung itu waktu setannya diambil. dibuang, makanya sebenarnya posisinya. Tergantung setannya waktu dibuang, manusianya kudus semua, atau separuh kudus, separuh nggak kudus, atau nggak kudus semua, tinggal pilih. Kita bisa tahu Oh, larinya kemana. berarti yang tidak kudus langsung ikut ke maut gitu ya. Iya. Dan Hmm. pertanyaannya, di maut dia hidup nggak? Apa dia mati? Hidup, Hidup hidup di kekal. neraka. Makanya pertanyaannya Iya. ini cukup membingungkan. Ya. Mungkin nggak kamu masih bisa hidup 1201 kalau setan dibuang? Bisa. Ya. Oke. Ini satu Tapi persatu. dia pikir kalau dengan pertanyaan itu saya nangkepnya Nggak bisa menurut hidup. pendeta itu kamu mati ya. Mm. Kamu Ya. mati semua gitu loh. Karena nggak baca datanya. Kan datanya banyak ini. Yang punya maut siapa? Betul? Jelas sampai sini? Mau ditanya apa nggak? Mau ditanya nggak? Kalau dibilang yang punya maut itu kok seolah-olah ya, tapi memang kata kalimatnya berkuasa atas maut ya dia ya. Ya yang punya. Berkuasa berarti yang punya maut. Maka Ya, dibilang dia pembunuh tapi manusia sejak mula. semula. Tapi bukan dia yang menjadi bos gitu kan. Karena dia dihukum juga di situ, bukan dia yang menghukum manusia yang mati masuk neraka. Kalau seolah-olah berkuasa atas maut, ya memang kalimatnya berkuasa atas maut, makanya orang-orang kan bilang manusia yang mengikuti iblis itu nanti disiksa oleh iblis karena dia yang berkuasa atas maut. Sebentar. Padahal pengertiannya kan tidak gitu. Iya, berkuasa atas maut artinya kita mati sekarang ini gara-gara dia. Walaupun kita hidupnya Hmm. benar, hidupnya kudus, kita harus mati. Yang cabut dia, Hmm. bukan Tuhan yang cabut. Orang pada bilang,
Nyawa di tangan Tuhan, hidup di tangan Tuhan. Bukan. Di dunia ini di tangan Dia. Di tangan Tuhan semuanya kekal. Setuju nggak? Gitu ya. Saya tanya, setuju nggak? Di tangannya Tuhan segala sesuatu kekal. Kenapa? Karena Dia kekal. Karena Tuhan kekal. Karena Karena Tuhan Tuhan kekal. kekal. Itu aja yang gampang, pemikiran yang simpel-simpel aja, jangan sulit-sulit. Iya. Segala sesuatu dipegang Tuhan pasti kekal. Segala sesuatu yang dipegang Tuhan pasti baik. Koreksi saya kalau saya salah. Segala sesuatu yang dipegang setan pasti jahat. Segala sesuatu yang dipegang setan pasti kematian. Koreksi saya kalau saya salah ngomong. Iya. Iya. Jadi orang-orang bilang hidup di tangan Tuhan. No, hidup bukan di tangan Tuhan. Hidup kekal di tangan Tuhan. Kematian di tangan setan. Dia pembunuh manusia. Ingat itu. Jadi walaupun kita kudus hidupnya, kita harus mati, bukan? Tapi orang Kristen kalau bilang kita mati karena dosa, bukan. Karena kita mewarisi kematian tersebut. Maut itu turun ke bawah. Penguasanya siapa? Iblis. Iblis. Disitulah pencobaan kita. Pencobaan kita terakhir adalah kematian. Harus kita hadapi. Maut itu harus kita hadapi. Bukan kita takutin. Kalau kita sudah mengerti siapa Tuhan kita, maut itu kita hadapi, bukan kita takutin. Karena saya tahu, maut ini tempat saya melangkah ke dalam kekekalan. Maut inilah tempat di mana saya mengakhiri pertandingan saya. Seperti yang Paulus katakan. Pertandingan saya di muka bumi ini. Bertahan dengan segala macam cobaan, dengan segala macam masalah, problema dalam hidup. Saya bertahan. Bertahannya apa? Pengharapan. Gak pernah takut. Pengharapan. Tuhan yang kita kenal bukan Tuhan sembarangan. Dia yang memproteksi kita. Dia yang menjaga kita. Memagari kita. Caranya Amin. gimana? Caranya gimana? Dengan kekudusan. That's it. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Pertanyaannya melihat secara jasmani, secara mata jasmani atau secara mata rohani. Secara mata jasmani tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, buku Yohanes. Tapi pada saat ada kekudusan, kita bisa melihat Allah secara rohani. Apa? Karyanya. Karyanya Allah kita lihat. Bagaimana kita melewati masa kita. Waktu kita, emang kita lahir langsung kaya. Kecuali anak orang kaya. Lahirnya susah. Kita bisa punya rumah, punya ini, segala macam. Itu bukan kalau Tuhan tidak ada di sana. Dan kalau kita tidak pernah melihat itu, selamanya kita akan khawatir hidupnya. Tapi pada saat kita bisa melihat ke belakang kita, dulu saya susah, nggak punya ini, bahkan minus ini segala macam. Tapi sekarang punya ini, punya itu. Kalau hari ini segala sesuatu yang saya punya habis, apakah membuat saya mundur? Apakah membuat saya kok Tuhan begini, kok Tuhan begitu? No. Enggak. Yang ada apa? Bersyukur. Saya mulai lagi dari nol bersama Tuhan. Seperti saya kembali ke masa muda saya waktu saya mulai dari nol. Dan saya tidak pernah takut. Kalau Tuhan pernah memberikan itu, Dia akan memberikannya kembali. Ada contohnya? Ayub, Ayub. betul? Iya. Tapi pada akhirnya Ayub juga harus menghadapi kematian ya. Ya harus mati. Lembah bayang, Ya. lembah bayang-bayang maut itu loh yang Ya. orang nggak bisa, yang ngeri lah lembah-lembah lembah Betul. bayang-bayang maut kan nggak ada yang bisa nolongin kita atau kecuali Tuhan. Ya. Jadi kita mati pun, sekarang gini, kok Tuhan nggak nolong kita, kita harus mati? Kenapa kita harus mati? Ya Udah Tuhan percaya Tuhan, juga kenapa harus mati? Kok Tuhan nggak bisa nggak nolong ada kita? hukum gitu. Nggak, pertanyaannya gampang nggak?
Kan kita udah percaya Tuhan, kita sudah kudus. Kok Tuhan nggak nolong kita? Kenapa harus mati? Bisa aja dibilang, kalau kamu Karena sudah kenal saya, kamu nggak jadi mati. Bisa nggak dia? Begitu. ya nggak bisa, tetap harus mati supaya dibangkitkan. Itu dia. Kita harus mati karena si iblis mau kita mati. Tuhan tidak mau kita mati. Dia mau kita hidup. Tapi untuk hidup Allahnya Tuhan, Harus mati. kamu harus mati. Karena tubuh ini tidak bisa ke surga. Dan inilah yang dikatakan Kristus. Kalau biji sesawi tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, mati dulu dia. Lalu dia tumbuh kembali menjadi pohon yang besar, bukan? Hmm. Berarti ayat itu tidak dipakai untuk penginjilan ya. Biasanya untuk penginjilan kalau kamu mati, nanti kan jadi benih hidup. Ya benih. Benih itu kita. Kita harus mati Iya. dulu. Lalu kita bangkit dengan, artinya mati secara manusiawi kita harus mati. Sekarang kita bangkit melalui manusia rohani. Sekarang kita sudah mengenakan. Tapi Hmm? enggak, saya cuma tanya itu ayat itu bisa dipakai untuk penginjilan karena biasanya orang-orang pakai untuk menginjil. Artinya Ya kalau untuk kamu membawa enggak jiwa-jiwa, bukan? dimatikan, ya untuk Padahal jiwa-jiwa. bukan. Semua firman Tuhan ini Bukan bukan ya? soal penginjilan, soal diri sendiri. Oh, bukan. Ya, Baru tahu. nggak ada istilahnya firman Tuhan untuk menginjili. Tuhan bilang jadikan segala bangsa muridku, bukan penginjilan, bukan. Harus ngerti bahasanya. Jadikan segala bangsa muridku. Pertanyaannya, yang bisa membuat orang jadi murid siapa? Ada murid, ada apa? Ada guru, Ada guru kan? Siapa ada yang bisa teladan. memuridkan orang kalau bukan guru? Betul? Nggak ada yang ngajarin, ada yang kasih teladan. Yang namanya murid harus ada yang ngajarin, bukan? Yang namanya ngajarin namanya guru, bukan? Ya, Jadi sebelum ngajarin orang, kita jadi apa? murid. Murid. Setelah kita mau jadi guru, itu aja guru, murid, guru, murid. Nah pertanyaannya, untuk menjadi guru, apa yang harus kita lakukan? Belajar. Belajar, belajar. Kitanya belajar. Kayak sekarang kamu lagi belajar sama saya. Sama-sama belajar. Setelah kamu pintar, apakah saya semua jadi murid saya? Enggak, semua jadi guru. Cari yang lain. Itu bukan penginjilan. Pengajaran, beda. Penginjilan, bahasa penginjilan, itu digunakan oleh gereja. Tujuannya nyari jiwa. Jiwa dibawa ke gereja, bukan? Iya, Pengajaran, cari jiwa. Bawa dia ke Tuhan, bukan ke gereja. Bawa dia ke surga. Ngajarin orang supaya ke surga. Kalau penginjilan, ngajarin orang supaya ke gereja. Beda nggak? iya. Ya, lanjut. Ya, ini, loh, kok hilang? No, I wouldn't be. None of us would be. God allows evil knowing he can redeem it. Tuhan mengizinkan kejahatan karena tahu dia bisa menebusnya. Tuh. Tuhan yang menebus kita dari kejahatan kita. Ini pemikiran Amerika semua. Kita berbuat jahat, Tuhan yang tebus. Jelas nggak tuh bahasanya? Iya. Kita nyolong, Tuhan yang tebus. Padahal, supaya kita ditebus, caranya gimana? Jangan nyolong. Jangan nyolong. Kalau nyolong, masuk penjara 6 bulan. Betul? Bagaimana caranya supaya tidak masuk penjara? Hakimnya yang nolongin. Enggak, diri sendiri. Caranya? Wah, Caranya? ya Jangan jangan berbuat dosa lakukan. lagi. Jangan nyolong. Kan gitu. Tapi kalimat ini mengatakan kalau kamu berbuat jahat masuk neraka atau masuk penjara, hakimnya yang keluarin kamu. Hakimnya yang keluarin kamu.
Ini bahasanya. Tuhan mengizinkan kejahatan. Bayangin kalimatnya, Tuhan mengizinkan kejahatan. Kalau Tuhan mengizinkan kejahatan, siapa yang jahat? Tuhan. Jahat banget dia. God allows evil knowing he can redeem it. Tuhan mengizinkan kejahatan karena dia tahu dia bisa menebusnya. Konyol nggak? Iya, Banget. makanya itu. Izinkan. Kita yang sudah belajar di sini, pernah nggak Tuhan mengizinkan kejahatan? Enggak dong. Dia kan baik. Enggak. Dia tidak pernah mengizinkan kejahatan. Dia tidak pernah memberikan pencobaan. Ingat buku Yakobus. Tuhan tidak mencobai siapapun dan dia tidak bisa Cobain. Cobain. dicobai. Itu data. Udah nggak bisa diutak-atik. Tapi ini pendeta, ini terkenal sekali pendeta ini. Saya tahu namanya, saya lupa. Oh iya. Ya, terkenal nih pendeta. Saya tahu nih pendeta. Ya, terkenal sekali. Siapa sih namanya? Malah baru Satan lihat. fell from heaven, Hanya diulang lagi. and a third of the angels fell with him. Why did God not just lock him up right then? Why is he waiting? Why does he get dominion over this world? We could just as easily ask, why doesn't he lock us all up right now? In fact, let me ask you guys a question. If God were to stop evil at midnight tonight, would you still be alive at 12:01? No, I wouldn't be. None of us would be. God allows evil knowing he can redeem it. If God didn't allow us Jika Tuhan tidak mengizinkan kita kehendak bebas, ini pemikiran orang Amerika, free will, kehendak bebas. Sebebas-bebasnya, kehendak bebas, free will. Ya, free will, freedom, Amerika punya buatan semua. Apakah Tuhan menciptakan kehendak bebas? Iya, tapi kehendaknya itu hanya untuk Sekarang dia saya tanya, gitu loh. kamu bebas nggak berbuat jahat? Ya enggak, maksudnya Enggak, saya enggak tanya, bebas untuk kita berbuat bebas jahat. nggak? Kan kehendak bebas. Kehendak bebas kan memilih mana yang benar, mana yang nggak benar. Pertanyaannya, saya berbuat benar, saya bebas nggak berbuat benar? Ya, Ada syaratnya nggak berbuat benar? ya harus ada syarat. Berbuat jahat ada syaratnya nggak? Enggak, Ada, terserah. semua ada syarat. Mau-mau Nggak ada yang terserah. nggak ada. Berbuat baik, tujuannya masuk surga. Syaratnya apa? Jangan berbuat jahat. Itu kan syarat. Berbuat jahat ada syaratnya? Ada. Berbuat jahat pasti masuk neraka. Syaratnya masuk surga, jangan berbuat jahat. Itu syarat. Berbuat jahat pun ada kondisinya. Kalau kamu makan, semua boleh kamu makan, semua boleh kamu makan. Yang itu kamu jangan makan. Itu syarat bukan? Iya, Itu namanya bebas bebas bersyarat. Tapi orang Amerika selalu bilang, kemarin beneran lagi rame toko, datang customer saya kenal bapak ibunya, Kristen abis, Kristen kayaknya white nasionalis, kayaknya apa eh, Kristen nasionalis. Anaknya juga nih nanya, gimana ini? fanatik, Ada apa? fanatik. Fanatik. Anaknya tanya nih, keluarga kaya, ya, mereka kaya dan mereka bapaknya itu lawyer. Jadi gimana Hendrik gereja kamu? Oh, saya tetap ke gereja, ada gereja saya di Lawrenceville, saya bilang, tapi jarang-jarang saya bilang. Itu saya nonton dari videonya aja. Oh, karena kalau saya bilang saya nggak ke gereja, dia nggak mau dengar saya lagi. Ya. Lalu saya sibuknya ngajar sekarang, saya bilang daripada ke gereja. Oh ya, kamu ajarin apa? Saya bilang belajar, ngajarin Alkitab. Dia bingung. Apa yang kamu ajarin? Ya macam-macam, karena banyak hal orang Kristen nggak tahu apa-apa.
Ya, bicara tentang, saya kasih contoh yang paling gampang. Apakah Tuhan menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Dia bilang iya. Mungkin nggak Tuhan menciptakan yang jahat? Enggak. Jadi gimana maunya? Dia diem. Saya kasih tahu. Tuhan menciptakan pohon itu baik, tapi si jahat nongkrong di sana. Buku Yeskiel kasih tahu kita itu. Saya bilang gitu. Oh ya, iya, make sense. Gitu. Tuhan itu selalu baik, tapi si jahat ada di sana, makanya kita di warning, jangan ke sana. Lalu dia ngomong, ya kita ada kehendak bebas. Ntar dulu. Itu pemikiran Amerika semua. Kita punya kehendak bebas. Nah, saya bilang, not to free will. Saya bilang, nggak terlalu bebas. Ada syarat. Kalau Tuhan bebasin kita macam-macam, udah. Semua mau gue hidup. Ada syarat. Jangan berbuat dosa lagi. Apakah itu bukan syarat? Syarat. Syarat. Nggak bebas itu namanya. Ya. Jika Tuhan tidak mengizinkan kita kehendak bebas, apa urusannya dengan free will? Free will, which gives us the ability to do evil, but also Yaitu kebebasan untuk kita bisa berbuat jahat, dia bilang. Memang kita bisa bebas berbuat jahat. Bukan berarti nggak ada syarat. Syaratnya apa? Kalau kita berbuat jahat bebas, syaratnya apa? Masuk surga, masuk neraka. Masuk neraka. Ada syarat. the ability to love. If God doesn't allow free will, then we don't have a Juga moral video universe. orang And God Amerika, can't redeem. Apa? si Lucy itu yang kirimin. Dan Tuhan Iya, tidak tiba-tiba tuh mampir lewat di YouTube. Jadi ini aja kok bingung aku ini ngomong apa karena cepat sekali bahasa Inggris. Walaupun ada terjemahannya. Tuhan tidak bisa menebus apapun yang tidak beres. Apa yang Tuhan tidak bisa Tuhan lakukan? tidak bisa. Dia pakai bahasa Tuhan tidak bisa menebus apapun yang tidak beres. Bagaimana mungkin? Iya, kadang tuh orang khotbah karena dia mantep aja ngomongnya. Itu jadi Anything that's gone jemaat wrong. He didn't want to. Dia tidak ingin menciptakan kita robot-robot. Betul? Dia ya tidak betul menciptakan ini. robot. Tapi dia menciptakan kita untuk apa? Untuk mengikut dia, Melakukan percaya kehendak dia. ikut dia. Segala sesuatu diciptakan untuk dia dan dari dia dan untuk. Untuk dia. Ada nggak catatannya? Ada. Ada di mana? Kolose. Baca. Kolose. Baca. Iya, Kolose 1 ayat 16. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Nah, ini. Bilang robot bukan? Robot bukan. Tapi kamu diciptakan untuk dia. Artinya untuk melakukan kehendak dia. Itu mesti ngerti. create robots. That's a completely different kind of. Pertanyaannya. Kita ini diciptakan bukan jadi robot. Berapa banyak pendeta Indonesia memakai kalimat ini? Sampai detik hari ini kita berpikir kita diciptakan Tuhan bukan seperti robot, betul? Iya, betul. Dari mana asalnya? Amerika. Amerika yang bikin kalimat robot. Sehingga Ya, keluar tapi sebenarnya betul toh. Sebenarnya kan betul kalimat itu, cuma untuk menerangkannya itu. robot itu untuk menunjukkan bahwa kita ini punya free will. Iya. Pertanyaannya, robot diciptakan oleh kita untuk apa? Untuk melayani kita. Terus melakukan apa yang kita mau, bukan? Melakukan apa yang kita mau. Ya. Kehendak saya begini, maunya tuh robot dibikin. Oke, kamu jadi begini, ya udah. Kamu lakukan apa yang harus saya lakukan, bukan? Mm-mm. Bukankah demikian Tuhan menciptakan kita untuk melakukan kehendak Dia? Iya. Sama robot sama nggak? Terbalik-balik ya. Enggak lah. Kalau robot tuh nggak ada perasaannya, nggak ada logikanya. Dia nurut Yang aja Tuhan gitu. ciptakan, Program. yang Tuhan ciptakan badan ini bukan robot, tapi
Pemikirannya sama nggak? settingannya, Sistemnya. Robot kan punya sistem, rupa, programnya. rupa dan gambar. Ya, Ya, programnya. programnya, Ya, Iya. programnya apa? settingannya. Melakukan apa yang Tuhan inginkan. Programnya si programmer robot melakukan apa yang saya pengen mau. Ini robot suruh ngapain? Kerjanya nyapu. Udah nyapu aja kerjanya, betul? Ya, Iya. diciptakan Iya. mulia dan berharga gitu ya. Ya. Sesuai dengan gambar dan rupa. Tuhan tidak menciptakan Itu free will. settingannya. Tuhan menciptakan kebebasan bersyarat. Kamu bebas Ya, oke. lakukan apa saja. Kamu Bebasan bersyarat. bersyarat. Kamu mau apa? Mau pergi jalan-jalan silakan. Kamu mau jadi kaya silakan. Kamu mau sehat silakan. Kamu mau ini di dunia ini mau menikmati jalan sini jalan sana silakan. Syaratnya satu, tetap lakukan apa yang Tuhan inginkan. Syarat. Itu program. Mau Robot apa boleh aja boleh ya. ya robot mau taruh di mana aja bebas. Programnya cuma satu, nyapu. Itu robot mau dilempar di Makanya mana aja bebas. Kenapa? Ya, makanya kalau orang awalnya bikin salah atau dosa, bukan salah ya, dosa, kejahatan itu awalnya nggak enak ya. Tapi kalau dilakukan terus ya, lama-lama jadi Biasa. kebiasaan, Biasa. udah biasa Kebiasaan. aja gitu. Kalau sudah jadi biasa, bapakmu siapa dikatakan? Iblis. Iblis. Iblis, Karena apa? ya menuruti Karena kamu ingin perintahnya, melakukan Kehendaknya. kehendak Bapamu. kehendaknya. Tertulis Yohanes Iya, 8. Betul? iya, 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 Segala sesuatu kalau kita bicara, ada tulisannya lengkap. Ya. iya. Jadi manusia bebas melakukan apa saja asal jangan berbuat dosa. Ada syaratnya. Begitu ya. Iya. Namanya bebas bersyarat nggak? Iya betul. Iya, Syarat itu nggak pakai betul-betul lagi. Itu yang Tuhan inginkan. Dan apa yang Tuhan inginkan dari mulanya waktu kita diciptakan? Apa? Efesus kasih tahu. Efesus 2 ayat 10, kita 1 ayat 4 buatan Allah. baca. Oh, bukan yang buatan Allah diciptakan itu. Ya boleh, itu juga boleh. Efesus berapa? Efesus 4 ya. Hmm. Baca nih. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini supaya ini artinya Ini syarat bukan? syarat itu Apa syaratnya? kudus, Sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia ada, udah ada syarat ini. Apa? ya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sama nggak dengan kalau sesuatu untuk dia yang kudus? Kita harus kudus, betul? Lalu kamu bilang tadi, kita Amin. diciptakan apa? Di mana? Mulia dan berharga. Efesus 4 ayat Oh, Efesus 2, berapa tadi? 2 Efesus nih, 2 ayat 10. 10. Ya. Karena kita ini buatan Allah, Karena kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang diciptakan Allah sebelumnya. Dan dia mau. Kembali lagi, syarat bukan? iya syarat. Syarat, kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pekerjaan yang baik, bukan? Iya. Jelas. Ini Kok mereka kembali. bisa punya kalimat free will itu dari mana toh? Di Alkitab nggak ada ya free will. Free will, manusia boleh Ada milih di segala Kristen sesuatu. nggak ada. Dia boleh pilih. Free will itu boleh pilih. Di Alkitab nggak ada ya Itu tadi, istilah itu. semua semua boleh kamu makan, kamu boleh berdosa atau tidak itu pilihan kamu. Kan gitu. Kamu bisa Hmm. berdosa karena pilihan kamu. Hmm. Tapi salah ya, nggak seperti itu ya. Lalu sekarang pertanyaannya, sebelum manusia milih setan sama Tuhan di pohon itu di taman itu, Tuhan udah kasih tahu belum syaratnya? Udah Apa semua syaratnya? buah di pohon ini boleh kamu Enggak, makan. sekarang nih pertanyaannya di pohon ini, ceritanya di pohon ini nih, Adam dan Hawa ada di pohon ini. Dia bebas yang ngambil pohon itu, dia bebas yang ngambil buahnya. Bebas. Bebas. Tapi sebelum itu ada syarat nggak? Ada. Syaratnya apa? Jangan Yang itu jangan dimakan. jangan diambil atau jangan dimakan, bukan? Iya, Itu ada syarat, udah ada syaratnya depan mata. Jadi yang dilanggar sama tuh, yang dilanggar manusia syaratnya atau buahnya? syaratnya, Syaratnya, aturan, peraturannya dilanggar. larangannya.
Itu yang benar. Baca Iya, kalau iya, benar kita iya, jadi jelas. ngerti semua. Lihat. Being than a free will creature who can choose to love or disobey. So God gives us the ability to love, but also disobey, and He knows He can Nah, redeem ini it. bahaya sekali. He knows He can. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa mencintai juga untuk membangkang. Iya, itu. Apakah Tuhan membuat kita bisa membangkang sama Dia? Enggak, dia nggak mau. Jelas-jelas kita Harusnya nggak diciptakan pengen. oleh Dia dan untuk Dia. Kenapa harus membangkang sama saya? Dia bilang dia bisa bikin kita begitu. Aneh ya. Pendeta besar loh ini, jangan Iya, main. Saya lupa namanya. Lalu dia bilang apa? Kalau kita sampai membangkang pun dia tahu dia bisa memberinya kembali. iya. Kalau kita berbuat dosa, Tuhan tahu Tuhan bisa beli kembali. Kalau sampai Tuhan tahu kita berdosa, dia bisa beli lagi. Yang keladinya siapa? Tuhan. 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 Ini konyol nggak nih bahasanya? Tapi dulu tuh saya sendiri ya, itu nggak berani bilang Tuhan yang salah gitu. Tapi selalu nungguin aja kok kenapa aku tuh nggak diubah sama Tuhan gitu loh. Kan ke Tuhan maunya aku kudus, Tuhan maunya aku baik. Tak tungguin gitu loh. Kenapa kok terulang lagi, terulang lagi. Karena Jadi diajarinnya nungguin Tuhan kerjain. iya, Kitanya nggak mau jadi itu kerjain. yang Hari ini terjadi. kita belajar kitanya harus kerjain. Karena kita tahu Tuhan suruh itu. Ya, ya jelas. Sekarang kamu bisa berubah. Apa karena Tuhan yang kerjain? Bukan karena kamu yang kerjain, tapi karena kamu tahu kamu bisa melakukan ini. Saya sudah mengerti Tuhan maunya itu. Begitu bukan? Hmm, Makanya iya, belajar di sini kamu berubah. Ada perubahan nggak sih hidup kamu belajar di sini? ada, ada, makasih. Jadi saya tuh geli aja lihat teman-teman tuh itu saya dulu tuh begitu gitu loh. Jadi saya Sama. nggak komen lah. Waktu kalian-kalian ini belajar di sini pertama kali, saya juga geli. Ini lihat saya sendiri dulu kayak ngaca. Iya, iya. Ya. Sekarang, apakah kita bilang saya Kristen, saya Katolik? Udah enggak. Itu yang Pengikut membuat kita berubah. Kristus. Saya bukan Kristen, saya bukan Katolik, saya pengikut Kristus. Beda nggak? Lalu, kalau gitu kamu Beda. pengikut, kalau dibilang kamu pengikut Kristus, kamu Kristen dong. Itu yang tertulis pada di Antioquia, murid-murid Yesus pertama kali disebut Kristen. 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 Jadi kalau kamu bilang saya Kristen, ya silakan, tapi saya pengikut Kristen, pengikut Kristus. Karena saya melakukan apa yang Kristus ingin lakukan. Jadi udah gak ada lagi yang namanya Kristen, nggak ada lagi yang namanya Katolik, nggak ada lagi yang namanya Islam, Hindu, Buddha, Yuda, Judaism. No. Kalau kamu melakukan perbuatan yang Tuhan inginkan, kamu pengikut Kristus. That's it. Nah, itu nanti nyambung ke tayangan yang ketiga itu nanti tentang hukum Taurat itu. Ya, itu juga ngaco. Itu saya udah baru saya lihat. Barusan tadi pagi baru saya lihat. Lanjut. Tuhan bisa membelinya lagi ini menjadi biang keladinya. Buy it back. He knows He can rescue the situation for people that want to be rescued. Dia bisa menyelamatkan bagi orang-orang yang ingin diselamatkan. Kamu berzina, Tuhan yang selamatin. Kalau, oh Tuhan, selamatkan aku sudah berzina. Dia selamatin nggak sama kita? Menurut ajaran, yes, diselamatkan. Karena kamu bertobat. Tapi zina jalan terus. Yang penting saya sudah selamat. Kalau di sini ngajarinnya, kamu minta ampun sama Tuhan, jangan lakukan lagi. Itu yang benar. Pertobatan ala Amerika modal percaya. By 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 faith you are saved. By grace you are saved. Itu pertobatan ala Amerika. Jadi mau berbuat jahat apapun, yang penting kamu bertobat,
minta ampun sama Tuhan, udah. Tapi berbuat lagi, berbuat lagi, berbuat lagi. Ya tadi Lucy bilang, berbuat lagi, berbuat lagi, berbuat lagi. Karena nggak pernah diajarin cara stopnya. Nggak pernah mau disinggung cara stopnya. Kenapa? Karena manusianya tidak mau stop berbuat dosa. Modalnya percaya. Jahat nggak tuh doktrin kayak gitu? Ayo, Iya, jujur. Jahat nggak? iya jahat. Buatan Martin Luther. Menjerumuskan soalnya. Bayangin, Menjerumuskan. 500 tahun lebih sejak Martin Luther. Berapa banyak orang yang mengaku dirinya Kristen mati? Pikirnya masuk Iya, surga. Miliaran. iya. Nggak main-main itu. Nggak main-main. Maka saya bilang, alangkah bersyukurnya kita. Alangkah kita mengucapkan begitu besar kasih Allah kepada kita. Kita bisa belajar rahasia ini. Walaupun sedikit Mhm. orangnya. Kenapa? Bukan Tuhan pilih sedikit. Tapi kalian membuka pikiran kalian. Membuka. Ini yang namanya. Seringnya kita mendengar khotbah. Kamu harus membuka hatimu. Membuka pikiran, membuka hati. Bukan Iya, membuka. Kristus Iya. ketok pintu. Kamu harus buka hati. Gimana cara buka hati? Pernah nggak bertanya-tanya gimana caranya membuka hati kita buat Tuhan? Betul nggak? Inilah Iya. caranya. Belajar, mengerti. Oh, selama ini saya salah. Saya menerima pelajaran ini. Membuka hati saya menerima pelajaran ini. Itu namanya membuka hati. Menerima pelajaran itu yang membuat saya menjadi berubah hidupnya. Itu namanya membuka hati. Kalau belajar jadi orang Kristen, nggak pernah berubah hidupnya, apakah sudah membuka hati? Tidak. Yang tadi Lucy katakan adalah suatu pernyataan jujur dan itu dilakukan oleh semua orang Kristen termasuk saya. Berbuat dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Kapan habisnya kok Tuhan nggak bikin saya stop bikin dosa? Karena kita nungguin Tuhan bikin yang stop. Tuhan yang stopin kita. Bukan kitanya yang mau stop. Itu jahatnya minta ampun, saya bilang. Maka saya bilang doktrin itu jahatnya minta ampun. Nggak heran, manusia mau ketemu Tuhan terbentur doktrin. Tuhan ada di sini, doktrin di tengah, kita di bawah. Kita mau ketemu Tuhan terbentur doktrin, balik lagi ke kita. Nggak pernah nyampe kita akan ketemu Tuhan. Pak Hendrik, Ya, kita lanjutin dulu Pak ya. For those that don't want to be rescued, they don't have to be rescued. God will separate himself from them, and that's what hell is. It's separation from God. Neraka itulah pemisahan dari Tuhan, betul. Ada manusia-manusia yang tidak mau diselamatkan. Pertanyaannya, apakah betul ada manusia yang tidak mau diselamatkan? Sebenarnya enggak. Mereka maunya semua diselamatkan. Bukan mereka tidak mau diselamatkan. Mereka mau diselamatkan hanya saja. Dunia ini sudah dikuasai oleh si iblis. Sehingga manusia sudah tidak mengenal Tuhannya. Artinya, ya udah masuk neraka ya masuk neraka. Belum tentu ada neraka. Mereka pikir begitu. Ya. So God gives us the ability to do what we want to do, and he also comes into this universe, which he did 1991 years ago this week, to provide the sacrifice so we can be reconciled to him. Because if he's infinitely just, and he is, he's got to punish sin. And he doesn't want to punish us, so what does he do? He punishes himself. Dia menghukum dirinya sendiri untuk menggantikan kita. Lihat nggak tuh bahasanya? Dia Iya. menghukum dirinya sendiri menggantikan kita. Artinya jangan khawatir. Dia tidak mau menghukum kita. Tapi dia menghukum dirinya untuk menyelamatkan kita. Pola pikir Amerika, Tuhan yang selamatkan. Pola pikir Tuhan, kamu harus menyelamatkan dirimu. Caranya begini. Itu pikiran Tuhan. Pikiran orang-orang Amerika. Pikiran para doktrin-doktrin ahli-ahli Taurat. Tuhan yang selamatin. Ngeri nggak tuh? Iya.
Tuhan kita Yesus mengorbankan dirinya sebagai apa? Korban persembahan yang hidup, yang kudus, tak bercela, yang berkenan kepada Allah. Itu yang dicatat Roma 12. Paulus tahu Yesus itu mengorbankan dirinya sebagai korban persembahan. Kalau dia mengorbankan dirinya sebagai korban persembahan, kita pun sebagai pengikutnya harus mengorbankan diri kita sebagai korban persembahan yang hidup. Gak perlu bawa kambing lagi. Inilah rahasia Injil yang dikabarkan oleh para most battery empty, connect to USB to. Kok nggak recharge? Terus. Ya, jelas ya? Lanjut. In our place. I mean, think about it this way, ladies and gentlemen. Everyone believes in justice. And the only thing you're going to get in the afterlife is either justice or grace. What do you want? I don't. Semua orang harus mengalami penghakiman. Jadi di akhirat nanti tinggal pilih penghakiman atau grace. Atau apa itu grace? Anugerah. Artinya apa? Ini orang mau bilang apa? Semua orang harus dihakimi. Ya, semua orang harus dihakimi. Itu pemikiran orang Amerika. Semua orang harus dihakimi. Ada ayatnya nggak? Semua orang harus dihakimi. Ada ayatnya nggak? Di situ kan terjemahannya keadilan tadi Pak ya. Betul, justice. Penghakiman, justice penghakiman. Betul? Betul nggak? Begitu ya. Ada nggak ayatnya? Semua orang harus dihakimi. Ada nggak? Ada. Tahu deh. Tapi Yang kalau manusia pasti di dalam Korintus. Kristus. Korintus. 2 Korintus. Apa ya? pengadilan Kristus. Apa pengadilan bukan. Kristus? Korintus berapa sih ya? Saya jadi lupa. Apa yang itu manusia ditetapkan untuk mati sekali dan sesudah itu dihakimi. Bukan. Semua orang harus menghadapi tata pengadilan. 2 Korintus berapa ya? Oh, 2 Korintus 10 kali. 2 Korintus 5 ayat 10. Ayat 10. Pokoknya saya ingatnya ayat 10, 5, 10 ya. Betul ya? Iya. Sebab kita semua katanya harus menghadap tata pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Baik atau jahat. Dia katakan kita semua. Pertanyaannya. Yang percaya Yesus mana? Tidak ada. Ada. Kalau dibilang kita semua ini, mesti lihat konteksnya. Ya. Tapi yang kalau apa namanya, aku pernah ikut juga tuh satu seminar yang Kristen ya juga bilang kita semuanya Harus hakim pengadilan. itu terus menurut ya pastor Katolik juga begitu karena kita semua nanti akan menghadap tahta pengadilan Nah, Tuhan udah gitu, kita semua. ya, udah Coba gitu. sama Hendrik aja belajarnya yang berbeda. Ya. Yang Kalau di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi. tertulis nggak? Tertulis. Kalau nggak tertulis, apa yang saya ngajarin? Kasih tahu. Orang belajar, tapi nggak pernah baca. Bacanya salah. Sekarang saya tanya. Kalau kita semua diadilin, masuk pengadilan, bedanya sama orang Buddha apa? Iya, betul. Bedanya sama Apa orang Islam apa? istimewanya dengan adanya Yesus ya kan? Iya. Wah. Apa bedanya dengan agama lain? Semua agama percaya nggak bakal diadilin? Iya, Iya dong. timbang-timbang. Mereka semua percaya diadilin. Lalu kita menghina mereka.
Apa bedanya lu? Katanya, lu mau gue bedanya apa sama-sama diadilin? Buat apa Yesus? Konyol nggak? Konyol. Itulah agama, bikin pusing. Lanjut. I don't want justice. Do you want justice? No. You want grace? I want grace. That's why he came in. So, why doesn't he stop Satan? Why doesn't he stop all of us? He could, but he's given us an opportunity to make a choice. I know he's going to get his justice. Well, Satan will. everything's going to be done justly. And justice for those who have accepted Christ goes on Jesus. Those who haven't, it goes on them. Look, either you're going to pay or Jesus is going to pay. Satan fell from heaven, Either and a you third gonna of the pay, angels fell with him. Why did either you're gonna pay or Jesus. Jesus gonna Pay. pay. Itu sering loh diucapkan orang Amerika itu. Baik kamu yang bayar dosamu atau Tuhan Yesus yang bayar dosamu. Enak aja Yesus yang bayar dosamu. Apa-apa Yesus, apa-apa Yesus. Waduh. Gak heran orang Kristen seluruh dunia. Kerjanya nyuruh-nyuruh. Yesus bukan juru selamat. Tukang selamat. Memang belajar di sini lain. Gak heran kita disebut sesat, betul? Majority, Iya. majority, secara umum, secara yang banyak bilang begini. Adalah benar mereka. Mereka benar, kita yang salah. Kita yang sedikit Iya. ini, kita yang sedikit ini dibilang sinting, dibilang sesat. Lalu kita tanya, sesatnya di mana? Wah, Ini sudah kamu tidak mengikuti ajaran bapak-bapak gereja. Siapa bapak gereja? Ngapain saya ikutin bapak gereja? Firman Tuhan ini siapa punya? Bapak gereja? Apa Tuhan yang punya? Tuhan. Mereka selalu bilang, kamu keluar dari doktrin yang sudah ditetapkan oleh bapak-bapak gereja. Dia bilang, siapa bapak gereja? Who are they? Are they God? I don't follow human. I don't follow man. I follow God. What God says in the book. What God says written in the book. I follow that. Not what bapak-bapak gereja bikin, bukan. Bapak-bapak gereja bikin jadinya seperti kamu semua. Berdosa melulu kerjanya. Gitu. Berdosa cuma modalnya minta ampun. Orang Kristen menghina orang Katolik. Tuh lihat orang Katolik. Tiap minggu datang ke gereja. Minta doa pengampunan. Datang ke gereja. Buka pintu. Mbak, saya mau minta ampun dong. Katanya manusia bisa mengampuni manusia katanya. Nah lu apa? Tiap hari Rabu. Tiap hari Rabu. Tiap hari sebulan sekali. Perjamuan kudus. Ngapain kerjanya? Kalau nggak minta ampun. Berdosa mulu buat sebelum makan persembahan itu. Aduh. Kalau ngatain orang paling pinter. Pengertian Bapak Gereja itu maksudnya Bapak-Bapak rohani lah. Ya Bapak gereja, ya pendeta. macam-macam. Saint Thomas, Hmm. ya, Thomas Aquinas, lalu siapa lagi? Immanuel Kant, siapa lagi? Macam-macam. Ini yang pendiri-pendiri doktrin, pendiri-pendiri gereja, bapak-bapak gereja yang merumuskan Termasuk Martin konsili. Luther itu masuk Ya, Bapak Martin Gereja. Luther Pak. masuk bapak gereja. Bapak gerejanya orang Protestan. Tapi bapak gereja yang secara umum yang ada konsili Nisea, konsili Paulus juga masuk Bapak Gereja, Pak ya. Paulus disebut rasul. Rasul. Tanya Jadi lebih bapak-bapak, tinggi, Pak. tanya Jadi bapak-bapak lebih gereja tinggi, itu. Pak ya. Tanya bapak-bapak gereja itu, ada nggak yang lebih besar dari Paulus? Ya. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa lebih besar daripada, tidak ada nabi yang bisa sebesar siapa? Paulus. Yohanes. Yohanes. Oh iya, iya. Betul? Ya. Tertulis? Yohanes Pembaptis yang dimaksud ini, Pak ya. Yes. Tertulis ya? Ya, ya. Tertulis. Yang ngomong siapa?
Yesus sendiri. Betul? Ini sudah Tapi direkam belum ya kok? Rekam, rekam. tapi Oh iya. tapi kok tragis Pak ya, meninggalnya harus dipotong kepala. Hah? Meninggalnya apa? Yohanes Pembaptis itu Pak ya. Yang terbesar. Kematiannya kok harus dipenggal Pak ya. Tragis sekali Pak ya. Pertanyaannya, Gimana itu Pak? yang murid sama Rasul Kristus yang matinya enak-enak siapa? Nggak ada. Ya sama kan. Yang paling enak Yohanes, murid Yesus yang dikasihi. Tapi Ya. sebelum dia mati enak, dia sudah direbus, digoreng, Iya. nggak mati. Itu bukti. Ya cacat lah. Ya cacat Enggak, hidupnya. enggak ada cacatnya, enggak. Apa sih? Digoreng itu nggak apa-apa. Loh, kalau Tuhan lindungin, itu bukti. Mau tau nggak? Segala Dapat sesuatu. mujizat ya. Iya, ini bukti. Bukti apa yang dikatakan Tuhan. Aku menyertai engkau selamanya. Iya. Itu kejadian sebelum ke Pulau Patmos dibuang atau sesudah Pak? Kejadian dibakar dulu, digoreng dulu, baru dibuang ke sana. Karena nggak bisa mati dia. Orang bingung, buang aja Oh, pulau dia biar mati sono. sebelumnya ya. Ya. Jadi nggak ada rasul-rasul yang percaya kepada Kristus matinya enak-enak. Nggak ada. Dan kita juga demikian. Saya ngajarin nih, kalau saya ngajar gereja, sepi gerejanya. Kenapa? Kita pasti disiksa, kita pasti dianiaya, segala macam. Justru saya ajarin ini supaya kita bisa mempersiapkan diri. Karena kita sudah tahu. Seperti kita pegang mobil. Pegang mobil tuh tangan kesemutan, bisa sakit, pegel, nggak enak. Demikian pula mengikut Kristus. Kita akan ada kesiksaan. Gak enak, tapi kita mau pegang Kristus terus. Pegang itu surga. Jangan sampai lepas. Walaupun harus mati. Mati pun kita tantang. Kenapa? Saya melangkah ke dalam dunia kekekalan dengan kekudusan saya. Paulus juga dipenggal Pak ya, Paulus kepalanya. dipenggal. Ya. Sekarang gini Pak, kalau ada hamba Tuhan mengatakan kita ini adalah tawanan roh, istilah tawanan roh, benar nggak perkataan itu Pak? Ya kasih tahu kita maksudnya apa tawanan bro. Apa artinya tawanan? Tawanan itu kan orang-orang yang ditahan istilahnya, Pak. Hmm. Ditawan itu kan itu sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Tapi Kak, rohnya ini roh besar Pak ya. Hmm. Kadang-kadang pemakaian bahasa itu kelihatannya benar. Ya. Kelihatannya benar, iya ya. Ngapain pakai kalimat tawanan? Kita Nah, ada manusia-manusia yang ada roh di dalamnya. Itu kan jauh lebih enak. iya, Artinya dikuasai, kita dikuasai oleh dikuasai roh. roh ya. Kita Iya. dipimpin oleh roh Galatia 5. Nah, Betul? iya. Tapi untungnya dia menulis dengan R roh huruf besar, Pak. Jadi kalau huruf kecil mungkin lebih parah lagi ya, kira-kira begitu. Ya mungkin. Saya sih nggak pusingin mau huruf besar, huruf kecil. Mau huruf besar Ya, kayak mau huruf kecil. Kalimatnya kalau kita baca dan kita sudah mengerti siapa dia. Kita sudah paham iya. siapa dia. Kita tahu itu roh itu apa artinya. Oke. Jelas Pak ya? Kemarin saya ingat nggak ada gempa bumi di Venezuela? Tahu nggak ada gempa Iya. berapa hari yang lalu? Iya. Tahu. Tahu berapa orang yang mati? 7 skala Richter ya. Hah? Gempa besar kan itu. 920 orang udah mati. Berapa? Wah. 2 kali ya dia ada gempa susulan. 920 orang tuh. Tadi ada juga di Jogja, tapi nggak lewat daerahku, Kapan itu, lewat Pak, daerah kejadian, Pak? selatan. Kejadiannya 2 hari yang lalu. Ah, Hampir 1.000 orang mati. uh, Nih, rata semua. Gedung-gedungnya rata. Di mana, Hendrik? Venezuela. Oh, Lalu iya, iya. dia bilang begini.
anak buah saya orang orang Guatemala, sama-sama orang Katolik nih. Katanya sebelum sebelum mereka ada gempa, mereka ada suatu festival. Festival menghina Tuhan. Hmm. Lagi ada festival, gempa itu datang. Tuhan menghukum mereka katanya. Saya bilang enggak. Tuhan tidak pernah menghukum manusia. Hukuman Tuhan nanti, nggak sekarang, nggak di bumi. Loh, kok ada acara begitu, Hendrik? Menghina Tuhan. Itu kan luar biasa itu nanti Caca kayak itunya. orang baru lahir kemarin ya. Akibat. Iya, Jadi mereka golongan setan. itu terserah lah. Yang pasti mereka mau bilang bahwa Tuhan menghukum mereka dengan adanya gempa bumi ini. Saya bilang salah. Pada saat kita benar hidupnya, atau ada orang-orang yang benar dalam suatu daerah, Tuhan tetap melindungi. Tapi satu daerah, semuanya jahat, apa yang terjadi? Apakah Tuhan ada di situ? Enggak Nggak ada. ada. Nggak ada. Tuhan pergi meninggalkan mereka. Pada saat Tuhan Sodom meninggalkan mereka, Gomora, siapa yang datang? iblis, Iblis Iblis. Kerjanya iblis ngapain? membunuh, That's it. membunuh, membinasakan. That's membinasakan. it. Memusnahkan. Itu kerjaan dia. Caranya gimana? Dia pakai bumi. Gempa bumi lah, Hmm. tanah longsor lah. Mau dia. Dia yang punya kok. Tapi akibatnya jadi orang benar juga korban ya. Ya. Setan kalau orang udah buat jahat, dia mau buru-buru matiin tuh orang. Supaya orang itu jangan bertobat. Setuju nggak? Supaya jadi satu sama dia. Setuju nggak? Ya, supaya tidak ada kesempatan untuk Nggak ada kesempatan bertobat. dia untuk bertobat. Jadi ada pengikutnya ya. Ya, jelas ya? Hendrik, video tadi itu menyesatkan. Videonya nggak menyesatkan, hanya saja pengajarannya ini yang nggak masuk akal. Terus kalau udah beredar begitu gimana? Ya, gimana mau diapain? Untuk bagi mereka yang Nah, sekarang awam. Cece bisa apa? Semua gereja di seluruh Indonesia, seluruh dunia, pemikirannya sama begitu. Cece bisa apa? Bisa apa? Nggak Kalau bisa saya kayak apa-apa. Hendrik ada datanya di itu orangnya kan Yang kenal. bisa Cece dan saya lakukan adalah kita belajar terus. Jadi kalau sudah belajar, udah pinter, jangan jadi murid terus, jadi guru. Kasih tahu orang lain. Jadi kasihan ya. Kita harus kasihan sama mereka. Dan jangan pernah berpikir Ya, kasihan tuh cari orang-orang yang nggak kenal Yesus, daerah-daerah yang terpencil. Nggak usah. Orang Kristen banyak yang nggak kenal Kristus, banyak. ya. Iya. Termasuk saya dulu. Ngaku. Loh, memang betul toh. Iya, ngaku. Saya bilang ngaku, bagus. Ada orang yang nggak mau ngaku. Dapat sepeda ya. Enggak lah. Kalau orang Belanda dapat keju, ya dapat keju. Orang Belanda. Oh my God. Ya, ada pertanyaan lain? Keju dari Atlanta. Nggak enak. Kembali ke Efesus 2 Pak ya, ayat 10. Saya Oke. mau sedikit tanya ini. Mhm. Karena kita ini buatan Allah, Mhm. diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Mhm. Mhm. Buat saya ini eh, tidak ada masalah Pak ya untuk memahami ini. Tapi buat orang awam, ya, ini pertanyaannya. Orang awam, orang yang baru belajar Alkitab, ya, iseng-iseng, coba-coba lihat buka Alkitab, Mhm. apakah tidak menjadi suatu kebingungan, Pak? Sebab di sini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi antara buatan dengan ciptaan itu kan enggak beda jauh, Pak. Apa enggak membingungkan, Pak, kira-kira gitu. Terus jadi timbul pertanyaan, terus kita ini buatan Allah atau buatan Yesus, ya akan timbul pertanyaan begitu. Gimana itu Pak untuk mengenai bahasanya ini? Oke. Pertanyaan yang bagus sekali ya.
For we are his workmanship. Workmanship created. Workmanship apa artinya? Ciptaan, Pekerjaan, pekerjaan, atau No, workmanship itu perbuatan, karya. karya, karya. Oh ya, hasil karyanya. Beda nggak karya dengan ciptaan? Sama ya. Mari kita buktikan. 10, Kamu 11 Lucy ya. menggambar sebuah mobil, digambar, mobilnya digambar. Jadi ini bagus. Tapi cuma gambar kan? Hmm. Saya realisasikan mobil itu bener-bener mobil. Yang ciptain siapa? Saya. Ya, Hendrik. Tapi hasil karya siapa? Hendrik. Karya kamu, yang ciptain saya. Saya cuma ngambil gambar kamu, saya bikin beneran tuh mobil. Itu saya ciptain di mobil. Kan tadinya gambar. Sekarang menjadi kenyataan. Mobil beneran. Saya ciptain. Tapi karyanya karya siapa? Karya kamu bukan? Kalau kamu nggak gambar, jadi nggak? Enggak. Nggak jadi. Iya. Itu namanya karya. Jadi artinya, Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Dan itu tercatat di buku. Dua buku. Buku apa? Yesus menciptakan Kalau segala sesuatu. Kolose. Kolose, Kolose 1 dan satu lagi. ya. Yohanes 1 ayat Yohanes 3. 1, Kolose 1, Yohanes 1. Iya. Hmm. Tapi Pada mulanya gambarnya kasih Allah Allah. gitu, Pak ya. Kenapa? Kejadian, gambarnya Allah mengambil Jadi Allah kejadian. yang punya blueprint Hmm. bikin alam semesta, ya blueprintnya gini. Lalu tapi karena dia adalah Allah yang tidak kelihatan, dia adalah roh, lalu dia menciptakan dirinya terlihat dalam rupa Kristus, lalu dia bilang sama dirinya sendiri yang tidak kelihatan, marilah kita. Betul? Iya. Lalu Yohanes mencatat segala sesuatu dijadikan oleh dia dan untuk dia. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, tidak ada Dan satupun yang untuk tercipta dia. tanpa dia, betul? Tanpa Atau dia. Ya. tidak ada satupun yang telah jadi tanpa dia. Kalau sesuatu segala sesuatu diciptakan oleh dia, baik pemerintah, penguasa, ini yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang baik di bumi, di sorga, betul? Ya. Yesus yang menciptakan. Jadi Yesus yang menciptakan itu semua. Tentu orang yang tidak mengenal nggak ngerti. Jadi orang berkata, siapa Allah, siapa Kristus? Ya. Jadi buatannya, karyanya Allah, lalu diciptakan secara ini ada bentuknya dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, kalau orang sudah baca firman ini, lalu dia bingung, dia nyari siapa? Dia cari siapa? Cari Dari sumbernya Yesus. Dia cari kita dari kita. yang sudah mengerti. Kalau dia nggak ketemu, misalnya dia ada di pulau-pulau, kalau dia ketemu Alkitab, pertanyaannya, dia bisa ngerti nggak kalimat ini? Kalau orang Enggak. membaca firman Tuhan, dia nggak ngerti ini, Tuhan akan tunjukkan jalannya. Dia pasti ketemu Yohanes 1. Dia pasti ketemu Kolose 1. Pasti dia tanya, Iya. oh ternyata Kristus Yesus ini dia juga. Sama seperti saya. Ternyata Kristus itu dia juga. Dulu saya cuma mengertinya Tritunggal buatan manusia, men. Tapi buatan Allah kita jadi mengerti Kristus itu dia juga. Karena Kolose ngasih tahu kita, dia yang tidak kelihatan ini menciptakan dirinya sendiri kelihatan. Supaya menjadi kelihatan gitu. Sehingga kenapa firman Tuhan yang dikatakan dalam Yohanes 1, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah karena dia bersifat roh. Tapi anak
tunggal Allah atau anak Allah yang Menyatakan. menyatakannya atau memperlihatkannya saya gitu kata Yesus. Jelas ya? Makanya di Kejadian disebut manusia itu diciptakan menurut Dan gambarnya. rupanya dia. Iya, iya. Oke. Ya. Gambar dan ciptaan. Ya. Ya. Jelas Pak sampai itu Pak. Ya. Jarang pembahasan yang begini Pak ya. Saya ini Nah, nggak tahu menjumpai. saya sih selama saya belajar nggak ada orang mau nyentuh kayak gini-gini. Kenapa ya orang? Kelihatannya kecil tapi penuh makna Pak ya Wih, semuanya itu. justru itu rahasianya. Iya, iya. Jadi kalau kita belajar seperti ini, kenapa orang nggak berani sentuh? Mm-mm. Kenapa? Takut dibilang sesat, takut ditinggalin gerejanya, takut kehilangan temen, takut kehilangan itu kan. Dan gak heran. Hah? Oh sorry, mesti sampai the microphone. Jadi kita mesti ngerti dulu. Ya, kita ini kebanyakan ketakutan ini, ketakutan itu, takut ini, takut ini, ada gempa lagi nih. Di mana nih kita nggak tahu. 6,1 Afghanistan, kecil ya. Kemarin 7,5 di Venezuela. Jadi kita ini tahu lah jumlah orang yang belajar, yang benar mengenal dia sedikit sekali. Sedikit sekali. Dan kita akan dikucilkan. Kita akan dimusuhi. Kita akan dibilang orang sombong. Mana ada manusia yang nggak bisa berbuat dosa lagi? Bukan nggak bisa. Lu nggak mau. Bedain nggak bisa sama nggak mau. Sebenarnya gampang nggak sih? 10 hukum Taurat gampang nggak sih sebenarnya? 10 hukum Tuhan Bisa. gampang nggak sih? Gampang nggak? Iya, Jangan bunuh. bisa. Bisa nggak? Bisa. Jangan curi. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Jangan zina. Bisa nggak? Bisa. Jangan mengingini. Bisa nggak? Bisa. Jangan bohong. Bisa nggak? Bisa. Orang Indonesia nggak bisa. Mana ada orang yang nggak bohong katanya? Bisa nggak? Bisa. Sungkan. Sungkan. Bisa. Nggak bohong tuh bisa. Tapi lu nggak mau. Kita nggak mau. Tuhan kasih kita hukum yang gampang. Gampang sekali. Modalnya jangan lakukan. Udah gitu aja. Betul? Tapi Makanya manusia. dibilang perintahnya ini tidak berat gitu. Itu po maksudnya. Ada kan ayatnya yang bilang bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Bukannya kuk yang kupasang tidak berat. Bukan. Ada kok. Di mana ayatnya? Perintah tidak berat. Coba kasih tahu saya. Bentar. Cari di Google. Silakan. Nah itu gunanya Google. Kalau saya Hmm. lupa, saya juga gitu. Kalau lupa, tapi saya tahu ada ayatnya. Saya tinggal Google, tinggal tahu di mana. Gitu. Nah, Itu yang ini. benar. Di mana? Sebentar. 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes. Oke. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya Oh, itu tidak berat. ya, betul. 1 Yohanes Itu 5 ya. konteksnya sama enggak sama yang Ayat diterangin berapa? barusan? Ayat berapa? Ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Ya. Inilah tandanya bahwa kita ini mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta apa? Melakukan perintahnya. Melakukan Ini nomor 1, perintah-perintahnya. melakukan. Yohanes juga ngasih tahu melakukan perintah Allah, bukan mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah tapi tidak pernah melakukan perintahnya, apakah kita mengasihi Allah? Ya, Sebab inilah kasih Allah, inilah kasih kepada Allah, yaitu kita menuruti perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Kenapa? Sebab semua yang lahir dari Allah apa? mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Ya, mengalahkan dunia. Caranya gimana mengalahkan dunia apa? Hidup kudus. Kudus. Tercatat di Yohanes 3 ayat
Karena kamu lahir dari Allah. Kamu tidak berbuat dosa lagi. Nggak bisa. Kalau kita tidak bisa berbuat dosa lagi, kita sudah mengalahkan dunia. Itu. Iya, 1 Yohanes 3 ayat 9. Mengalahkan dunia itu bukan berarti kita berantem. Mengalahkan dunia itu berarti apa yang ditawarkan dunia, kita tidak mau. Kita mau yang ditawarkan Allah. Itu namanya mengalahkan dunia. Jelas? Kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Belajarlah kepadaku. Bukan percayalah kepadaku. Belajarlah padaku. Aku lemah lembut, aku rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu sangat ringan. Yaitu jangan berbuat dosa lagi. Kuk yang diberikan Tuhan itu jangan berbuat dosa lagi. Sangat ringan. Jelas? Apa? Semua yang ditawarkan dunia itu pasti jelek ya. Yang bagus apa? Ya, tadi kan ada hubungannya dengan pilihan bersyarat itu. Yang maksud saya, Kalau aku bilang kan semua jelek. Yang Hmm, bagus apa? Yang ditawarkan dunia bagus apa? nah, ya saya justru tanya gitu loh. Kalau pemikiran kita secara rohani kan dunia ini kan menarik supaya kita menyukai dunia dan lupa sama Tuhan gitu loh dengan keasikan dunia ini. Oke, Nah, bedanya itu begini. pemikiran. Oke, kita boleh nggak menikmati dunia? Nah, tadi Boleh. kan Ko Hendrik yang tadi bilang, boleh ini asal seperti ini, boleh Ya, itu, syarat. Ya, boleh jalan-jalan, boleh ya, makan, tapi ya, ini. boleh. Yang penting kita jangan sampai berbuat yang jahat. Artinya waktu kita Hmm. menikmati sesuatu dunia ini, ada orang menikmati Hmm. ini pengen ambil. Hmm. Wah, tanahnya bagus nih. Saya mau beli. Jadiin tempat resort segala macam. Mbak, Hmm. apa pemandangan begitu indah dihancurin buat ini buat itu. Jadi jahat untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kalau kita Hmm. menikmati karyanya Tuhan, bagus. Kalau kita menikmati karya Tuhan, lalu kita mengucap syukur kepada Tuhan, memuji-muji Dia. Apakah kita sedang menikmati dunia? Enggak, kita menikmati karyanya Tuhan. Beda loh. Hmm. Kita menikmati karyanya, bukan menikmati dunianya, tapi menikmati karyanya. Karyanya apa? Ya, ini dunia yang telah terjadi begitu indah, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Soalnya kalau anak-anak atau remaja, pemuda itu kan mereka lagi hidupnya itu lagi maksimal lah gitu. Jadi selalu dimotivasi, di-encourage untuk eh, hidup maksimal, berprestasi, meraih apapun yang kamu bisa Ya, karena raih mereka dan lain dihimpit dengan sebagainya. dunia. Harus berprestasi, harus Itu pintar, harus... gimana? Tapi kalau dalam hidup kita, Itu kita, gimana? ya, kita harus tanamkan takut sama Tuhan dulu. Hmm. Kenal Tuhan Hmm. dulu semua. Kalau kita sudah kenal Tuhan, kita takut sama Tuhan, lalu kita sekolah jadi pintar. Misalnya, karena kita tahu, kita pintar pun bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Itu yang anak-anak harus pikirkan. Tapi yang ada anak-anak ini dicekokin di sekolah, buku, belajar mulu. Sedangkan buku-buku yang diajarin dari mana asalnya? Apa dari Tuhan, apa dari manusia? Manusia. Iya, yang namanya sekolahan itu buatan manusia untuk mengalihkan apa yang menjadi esensinya manusia sejak lahir, yaitu belajar perintahnya. Hmm. Sekolahan dibikin supaya orang pinter, wah jadi sok, bukannya percaya Tuhan, jadi mereka nggak percaya Tuhan. Mereka berlomba-lomba untuk bisa memperkaya diri, berlomba-lomba untuk terkenal, berlomba-lomba untuk populer, berlomba-lomba untuk bisa menjadi yang terdepan, yang terhebat. Itu sekolah. Tapi yang namanya pelajaran Kalau Tuhan, kita berlomba-lomba untuk takut sama Dia. Dunia iya. ini, Dan kalau segala dunia ini walaupun sudah dikutuk, segala sesuatu gratis. iya. Buah mangga numbuh sendiri, buah alpukat numbuh sendiri, durian numbuh sendiri, semua.
Kita manusia tinggal ambil makan. Tapi karena keserakan manusia, tanahnya saya beli, jadi saya jual. Orang mau beli nggak bisa. Orang mau ambil nggak bisa, mesti beli. Caranya beli gimana? Cari duit. Cari duit gimana? Susah. Yang pinter bisa lebih banyak duit, yang bodoh nggak dapat duit. Yang pinter dia bikin sekolahan supaya pintar seperti saya. Jadi komersil semuanya di dunia ini, betul? Padahal gratis Iya. pada mulanya. Tuhan bawa kita ke dunia ini untuk merenungkan, belajar untuk bisa benar dan kudus sampai mati. Semuanya sudah dipersiapkan Tuhan. Tapi sekarang dibikin susah. Mau kudus susah, mau makan susah. Betul? Terhimpit dengan dunia. Itu. Tapi kita kembali kepada dasar. Takut sama dia dulu. Tuhan yang kita sembah. Ngasih kita makan gratis, sekarang diambil orang. Masa dia nggak bisa kasih kita alternatif yang lain? Betul? Iya. Itu. Artinya kita sadar. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang maha besar. Dahsyat. Nggak perlu takut. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan khawatir. Jangan takut. Apa yang kamu hadapi hari ini, kamu bisa hadapi 50 tahun ke depan. Karena kamu tahu kamu berjalan bersama dengan siapa. Jelas? Iya, jelas. Kan enak belajar gini tiap hari. Nggak bosan-bosan ya? Bingung ya nggak bosan-bosan? Bosan nggak sih sebenarnya belajar gini? Enggak, Enggak. Bertumbuh nggak? iya. Iya, kalau enggak nggak mau ikut lagi lah. Ngapain buang-buang waktu? Nah itu dia. Ngapa kita buang-buang waktu untuk hal-hal yang nggak masuk akal? Iya, Berasa nggak pemikiran kita berubah? Berasa nggak kita terbuka pikirannya? iya, iya berasa. Iya, betul. Secara nggak langsung hidup kita pun berubah. Kita jadi lebih benar, kita lebih takut. Bukan disuruh takut, kita takut sendiri. Nggak perlu dikomando. Betul? Karena kita sadar. Kita tahu, ngerti, beneran ngerti. Ya. Oke. Nah, berdoa terus sampai September 9 kita ketemuan di Jogja. Oke. Ibu Erni, kamu ikut Chandra, kau bisa ikut. Ya. Ikut ketemu di sini di Rame-rame. Tangerang. Jakarta, iya nggak apa-apa. Ke Jogja juga, 3 hari, 2 malam. Udah jalan-jalan. Oke. Oke, saya harus pergi kerja. Tuhan Ya. berkati kita semua. Sampai jumpa lagi hari Senin. Iya, Oke? amin. Ya, Makasih. makasih ya Thank you. Henry. Tuhan berkati. Iya, Oke. amin. Nanti rekamannya Semua segini. teman. Ya, Ya. Oke, bye-bye. bye.